Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Sahabat-sahabatku, teman-temanku yang berbahagia, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat. Di antara apa yang kita baca dalam Al-Qur'an, saya teringat satu ayat Surat Hud ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni billadzina dzalamu innahum mughraqun. Wasna'il fulka, dan buatlah olehmu Nuh al-fulka, bahtera atau kapal, bi'ayunina, berdasarkan pengawasanku, wa wahyina, dan menurut petunjuk atau bimbinganku, wala tukhatibni, jangan engkau berkata lagi kepadaku, billadzina dzalamu, atas umatmu yang dolim, atas umatmu yang kemudian sudah ingkar, tidak percaya lagi kepadaku. Innahum mughraqun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan ditenggelamkan. Ayat 37 surat Hud ini adalah bagian dari cerita panjang tentang Nabi Nuh yang tulis di dalam surat Hud ayat 25 sampai ayat 49. Yang ingin saya sampaikan, kita petik dari ayat ini adalah bahwa ada sesuatu yang mungkin janggal ketika di padang pasir tidak ada tanda hujan, tidak ada tanda akan banjir. Kemudian Nabi Nuh oleh Allah diperintahkan membuat kapal, sehingga oleh umat pada waktu itu dicemooh, bahkan dianggap gila. Tetapi karena mengikuti perintah Allah, itu terus dilakukan sampai pada akhirnya selesai Nabi Nuh membuat kapal. Lalu kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh mengajak umatnya menyiapkan berbagai pasang hewan yang ada, yang itu akan diselamatkan kemudian, dan yang lainnya akan tenggelam. Tetapi ada satu kisah di situ, betapa ketika semuanya sudah siap, Nabi Nuh mencari istrinya, tetapi istrinya tidak mau ikut ke kapal karena meyakini Nabi Nuh itu gila, naik kapal di padang pasir yang tidak ada air. Demikian juga dengan anaknya Kan'an, ketika diajak untuk naik kapal, dia mengatakan, saya akan tinggal saja, tinggalkan saya, kurang lebih bahasa sederhana seperti itu. Oleh Nabi Nuh diingatkan, anakku, ini akan segera hujan, akan banjir, tidak ada yang akan selamat dari hujan ini, dari azab Allah ini. Tetapi Kan'an terus saja mengatakan bahwa saya akan selamat, saya akan mencari tempat yang tertinggi, bahkan di puncak gunung, katakan begitu. Akhirnya betul-betul hujan itu terjadi, terus menerus, semakin lama semakin tinggi air. Nabi Nuh masih terus mengajak anaknya Kan'an untuk bisa bergabung naik kapal. Tetapi itu mungkin memang menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Nuh, istrinya bersama kaum yang tidak beriman akhirnya memang tenggelam, karena di puncak gunung pun air itu terus melanda sehingga tidak ada yang selamat kecuali yang naik di kapal Nabi Nuh. Ini cerita
sekilas tentang Nabi Nuh dan umatnya, termasuk dengan keluarga intinya, istri dan anaknya. Saya kemudian terinspirasi dari ayat ini. Kalau kita kaitkan dengan corona misalnya begitu, bisa jadi sebetulnya tidak perlu dikait-kaitkan, tetapi pikiran saya ingin membawa ini ke masalah corona. Corona itu awalnya sesuatu yang sangat sederhana katanya, bermula dari satu kampung kecil atau satu wilayah kecil di Wuhan, Cina, yang setiap orang mungkin mengatakan bahwa itu hanya masalah kecil di Cina. Tapi kemudian singkat kata kemana-mana, sampai Indonesia pun kita sebagai bangsa kemudian merasa kita tidak akan terkena, kita akan selamat karena kita dekat dengan Allah, karena kita jauh dengan Cina, karena kita tidak banyak mengkonsumsi apa yang dikonsumsi oleh orang-orang Wuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak alibi bisa kita buat, banyak alasan bisa kita sampaikan untuk kemudian mengatakan bahwa kita dekat dengan Allah dan kita akan selamat. Ini kira-kira kesimpulan yang sederhana. Kemudian pada akhirnya saat ini corona itu telah sampai di Indonesia, bahkan sampai di kota-kota besar kita sudah mulai dengan isolasi yang lebih ketat lagi. Maka mari kita ambil hikmahnya. Ini bukan sekedar persoalan orang yang beriman kemudian pasti selamat. Allah sendiri berfirman, wattaqu fitnatan, dan berhati-hatilah kamu, bertakwalah kamu atas satu fitnah, la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah. Yang fitnah itu, ujian itu, cobaan itu tidak hanya akan menimpa orang yang dolim saja, tetapi siapapun akan bisa terkena, termasuk orang-orang yang beriman. Insya Allah kita semuanya mengaku beriman. Kalau kita kembalikan kepada cerita-cerita tadi, Nabi Nuh itu berapa taatnya dia kepada Allah, tetapi ternyata istri dan anaknya juga tidak selamat karena tidak mengikuti ajakan Nabi Nuh. Musa itu adalah orang juga yang nabi yang taat kepada Allah, tapi dia juga terpaksa dalam tanda petik lari dari Fir'aun untuk menghindari kejaran Fir'aun, meskipun pada akhirnya Fir'aun kemudian tenggelam di laut. Nabi Ibrahim juga harus menghindar dalam tanda petik dari Namrud. Sahabat Umar juga menghindar dari Ta'un. Ini pelajaran yang cukup berharga bagi kita semuanya. Mereka itu adalah orang-orang yang taat pada Allah, orang-orang yang beriman pada Allah, tetapi karena memang diperintahkan oleh Allah, karena menghindari satu takdir yang buruk kepada berusaha mencari takdir yang baik, dalam bahasa yang lain untuk menghindarkan mafsadat yang lebih besar, maka mereka kemudian melakukan itu. Lalu bagaimana dengan kita? Siapa kita? Kita bukan nabi, kita bukan sahabat, ulama kita juga bukan. Pemerintah kita, lembaga-lembaga keagamaan kita, Majelis Ulama Indonesia misalnya, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, katakanlah itu sebagai representasi pemimpin-pemimpin agama kita, telah memberikan fatwa yang cukup besar bagaimana kita seharusnya menyikapi corona ini. Tetapi kadang-kadang dengan berbagai alasan dan berbagai pertimbangan, kita masih saja kemudian merasa aman. Kita masih merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, tentu kita selalu berusaha mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi barangkali dari peristiwa Nabi Nuh dan anaknya si Kan'an, maka mari kita ambil hikmah. Jangan sampai kita menjadi Kan'an, menjadi seperti Kan'an. Masih ada waktu untuk kita bersama-sama untuk sepakat
menghindari penyakit COVID-19 atau virus corona ini dengan senantiasa tentu berikhtiar menjaga diri kita, mengikuti protokol yang sudah diperintahkan, menggunakan masker, membasuh tangan, menghindari kerumunan, bahkan sampai kemudian anjuran atau perintah untuk sementara waktu kita tidak sholat jamaah di masjid, tidak mendirikan sholat Jumat, dan itu diganti dengan sholat di rumah. Itu adalah usaha-usaha bagaimana supaya orang itu bisa menyelamatkan jiwanya sebagai sesuatu yang daruri. Jiwa ini lebih penting untuk diselamatkan, dan untuk itu dengan selamat itu kita akan bisa lebih terus lagi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan dunia ini bisa segera selamat dari peristiwa atau pandemi virus corona ini. Di antara doa yang ditutunkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syai'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga sedikit ini bisa menyadarkan kita bersama untuk kemudian kita selamat bersama-sama, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.